warahmatullahi wabarakatuh. Kami kali ini berada di kediaman laundry Cian yang bergerak dalam bidang jasa. Nah, sekarang kami akan mewawancarai langsung pemilik usaha laundry Cian. Bersama kami, Saya Siti Aisyah Dalimunte. saya Nelly Hastuti. Saya Melania Rahmi. Mari ikuti kegiatan kami. Assalamualaikum Bu. Ini dari Yain Datuk Lasmana izin mewawancarai Ibu sebagai pemilik laundry Cian. Ya, Oke, apakah boleh diizinkan Bu? boleh. Oke, kita sambil duduk. Oke, boleh Bu. Pertama saya ingin bertanya nih Bu, dengan usaha Ibu yang sudah berkembang saat ini, sebenarnya motivasi Ibu awalnya untuk buka usaha ini apa sih Bu? Kalau tanya motivasi tidak lebih untuk kesejahteraan keluarga, untuk anak-anak sekolah, kuliah, itu motivasi pertama ya. Oh, seperti itu. Jadi dari keluarga juga mendorong diri Ibu untuk bisa membuka usaha seperti ini. Jelas. Nah, dari motivasi Ibu tadi nih, awal usahanya berdiri ini kapan sih Bu? Awal pertama pas kejadian COVID. Oh. Kejadian COVID, ibu kan dulu catering anak TK, tapi masa COVID kan catering dinonaktifkan dulu Oh, iya. karena anak-anak tidak sekolah. Terus selain kami catering, kami dulu jualan kue. Kue pun kan kurang jalan. Ya. Jadi saya bilang sama suami saya, gimana ayah kalau kita coba buka laundry? Ya kita coba, kata dia. Tapi alhamdulillah jalan. Alhamdulillah. Berarti dari motivasi yang awalnya itu nggak tahu pendapatannya itu dapat dari mana gitu kan, jadinya berusaha untuk membuka laundry dari bidang jasa itu sendiri. Iya. Kalau boleh tahu, ini kan COVID nih Bu, modal awalnya itu dari mana sih Bu? Kalau modal awal sebenarnya modal nekat. Modal nekat maksudnya modal nekat di saat itu ekonomi terpuruk. Iya. Ya memang mesin cuci udah ada, tapi mesin cuci manual udah tuh gosok yang udah ada. Dan di awal-awal kami nggak pakai meja, di awal-awal di lantai. Terus di awal-awal juga ibu dengan bapak yang bekerja, saya yang menggosok, bapak yang bantu nyuci. Karena sudah berjalan, alhamdulillah ada karyawan. Alhamdulillah. Kalau setiap hari Sabtu Minggu sekarang karyawan 2 orang, karena kain masuk dari Kamis Jumat Sabtu itu harus keluar semua malam Senin. Kalau hari-hari biasa 1 orang aja. Berarti sudah terjadwalkan betul-betul. Iya. Kalau hari-hari biasa kan yang karyawan anggota 1 orang, ya kami suami istri. Berarti kerjasama juga dalam lingkup keluarga juga ya Bu Iya. ya. Kalau anak-anak bukan tidak membantu, kadang-kadang kalau dia ada waktu luang ngantar jemput orang tuh sekolah. Berarti tadi dari modal nekat. Terus bagaimana Ibu untuk memulainya dari awal gitu, Bu? Dari modal nekat tadi, terus sampai berkembang sampai saat ini. Cara memulainya itu dari mana Bu? Kalau kita buat usaha kita harus pegang hukum ekonomi loh Dek. Hukum ekonomi itu pada prinsipnya kita dengan modal yang sekecil-kecilnya macam mana cara kita meraup untung. Dari untung itu kita lagi kembali ke kita, macam mana kita menyimpan hasil dari itu untuk kita jadikan modal lagi. Jujur di awal ibu beli beli pewangi parfum saya per liter dulu. Per liter 25.000. Jadi kalau udah ada hasil ya macam mana meminitnya duit itu. Alhamdulillah sekarang ibu udah bisa beli per liter. Terus kalau plastik ini, dulu saya belanja di Pesona, minta selai 2 helai karena pelanggan dulu nggak ada. Iya. Jadi pelanggan dari mulut ke mulut, habis itu kami pasang spanduk, alhamdulillah jalan. Sekarang udah bisa beli per kilo. Nanti samanya per kilo. Kan tentu banyak tantangan-tantangan yang Ibu hadapi selama ini. Di tantangan yang begitu sulit untuk Ibu hadapi itu seperti apa Ibu? Sebenarnya dalam dagang ini nggak ada kesulitan, cuman modal kita 2 kita pegang, bersyukur dan bersabar. Kalau berdua jalan ini kita jalankan insya Allah, jalan setiap usaha kita.
ketika nanti kenapa kita bilang bersyukur? Ketika kita ada hasil kita bersyukur. Kenapa kita bersabar? Pasti ada komplain dari pelanggan. Bu, kenapa baju saya ini berlubang? Coba nengok lubangnya kenapa. Terus kita hitung kainnya. Oh, ini kena knalpot. Ada sebagian orang menerima, ada sebagian orang tidak. Itu namanya sabar. Kita harus sabar menghadapi pelanggan. Apalagi ini di bidang jasa. Harus gitu. Kalau tidak bubar. Iya. Kan usaha ibu sudah berjalan beberapa tahun nih. Ya. Nah, untuk saat ini sejauh mana perkembangan usaha ibu yang sudah ibu jalani? Kalau ditanya perkembangan, alhamdulillah banyak. Nah, maksudnya banyak gimana ya? Ada perkembangannya yang dari awal saya dalam seminggu cuman bisa dihitung berapa kilo. Tapi kalau untuk sekarang ini, kalau per bulan mungkin insya Allah udah ada 1.000 lebih. Tadi ibu ada juga bilang kalau kesulitan di awal tuh ada dua tuh kan, sabar dengan syukur. Nah, kalau ada orang yang komplain itu kan jadi kesulitan. Itu di awal-awal kan. Kata di awal-awal sampai sekarang yang namanya tantangan, itu tetap terus berjalan dah. Seiring kita buka usaha sampai seterusnya pasti ada aja orang yang komplain. Cuman kalau sekarang lancar-lancar aja gitu, kita dapat kain langsung bisa bawa ke belakang, bisa kita cuci. Tapi di zaman Covid dia harus didiamkan 1 hari untuk mematikan bakteri yang ada di kain. Jadi kalau misalnya masuk kain sore ini, kami tak langsung cuci besok pagi. Kami diamkan, kalau tak sorenya besok paginya lagi. Itu tip yang kami dapat dari anak kemana yang kerja di rumah sakit. Jadi kalau sekarang aman, kalau dapat baju kotor langsung dicuci. Kalau ditanya masalah tantangan, komplain dari pelanggan, itu sudah pasti. Setiap saat itu berjalan, seiring waktu pasti berjalan. Nanti ada yang komplain, Bu, kenapa baju saya ini, Bu? Pasti nanya, Bu, baju saya kurang, Bu. Saya bilang, saya setiap baju masuk saya hitung deh. Catatannya kita harus lengkap. Harus ada notulennya. Harus ada catatannya. Ini buku ini untuk dibuat di belakang. Nanti ditulis nama macam ini. Kalau saya menjemurnya tidak pakai label, ada bahan label, tapi saya nggak pakai bahan label, tapi saya pakai angar. Misalnya baju Mia, angar oranye. Baju ini baju angar hijau. Nanti dihitung lembarnya berapa lembar. Terus kalau di buku yang di sini lain lagi. Di buku di sini nanti kita dibuat catatan kayak gini. Catatan kayak gini, nama, tanggal, tahun, nama pelanggan, apa helainya berapa helai. Di sini saya kode CS cuci gosok, di sini S gosok aja, cuci aja. Kalau cuci aja jarang. Nanti baru buat kilonya di sini, langsung kita buat harganya di sini. Karena kenapa? Biar kita tahu, oh dalam sebulan kita berapa dapat. Gitu. Nanti per lembar nih ditotalkan di sini, nanti ditotal. Pas udah per bulan baru ditotalkan semua. Berapa keuntungannya selama sebulan jadi. Walaupun usaha kecil, kita harus ada manajemennya. Harus ada manajemennya. Kalau tidak ada manajemen, kita nggak tahu, oh kita rugikah atau untungkah. Gitu, kalau kita berbisnis. Jadi kalau dibilang tantangan ya pasti ada. Pasti ada tantangan. Karena setiap hari nanti pas kain masuk, pas kain keluar, kadang dia sendiri yang tidak teliti. Contoh, dan nelpon saya gini, Bu, baju gamis saya yang bunga-bunga ini nggak ada. Jadi saya jawab, kok nggak salah waktu saya making itu dekat baju tidur, coba dicek. Oh nggak ada, udah saya cek. Nah, iyalah nanti kita cari solusi sama-sama. Mana tahu saya manusia biasa, pasti tempatnya salah dan kilaf. Nanti kita selusuri, ada catatan sama saya. Kadang dibilang langsung macam dari sisi 2 malam kemudian, oh iya Bu maaf ya, betul dekat baju tidur. Tuh. Kadang memang saya juga manusia biasa, ada juga termasuk ke orang lain. Nanti di fotonya ini bukan baju saya. Dalam sekian pelanggan ada juga pelanggan yang tidak jujur. Namanya manusia, rambut sama hitam kan. Resiko kadang ada resiko minta ganti, kadang ada resiko udahlah tak apa-apa Bu. Itu tadi kuncinya. Kita di saat pelanggan mengeluh kita harus sabar. Di saat kita mendapat rezeki kita harus bersyukur. Kalau orang yang lebih tahu kan, harus seiring berjalan
berdoa dan berusaha. Berdoa aja kita tanpa usaha cuma juga kan. Terus kita berusaha terus nggak berdoa, kurang bersyukur. Jadi dari awal ibu buka usaha ini, apa pelajaran yang dapat ibu ambil selama ini? Kalau dibilang pelajaran, mungkin dengan ini saya tambah banyak saudara yang selama ini saya nggak kenal kan. Dengan ada spanduk depan rumah, ada orang datang ke rumah ngantar kain, tambah panjang tali silaturahmi. Kalau pesan dan pesan untuk kalian masih muda, dengar nasihat orang tua, belajar dengan tekun, gantung cita-citamu setinggi apapun. Jangan pernah dibilang orang, kamu jangan terlalu menghayal, halu, tak akan mungkin kamu sukses. Itu nggak ada. Allah sudah menentukan rezeki kita masing-masing. Tapi kalau kita nggak menggapainya, pasti tidak akan tergapai. Kadang-kadang rezeki udah di depan kita gini, tapi karena kita nggak menggapainya, nggak akan tergapai. Gantunglah cita-cita kalian, belajarlah baik-baik, bisa menghormati yang lebih tua, menghargai sesama dan menyayangi yang lebih muda. Kalau kalian amalkan itu, insya Allah mulus jalan kalian ke depan. Terima kasih Bu atas kesempatannya yang telah mengizinkan kami wawancarai Ibu. Mungkin perjuangan Ibu dan kisah inspiratif Ibu juga bisa jadi pembelajaran bagi kami yang sedang belajar saat ini. Juga kesan dan pesan yang Ibu berikan kepada kami. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama, semua kalian ke depannya sukses ya. Amin ya rabbal alamin.